Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal atau yang biasa kita sebut LKPM online. Ketentuan penyampaian LKPM. LKPM diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha, baik perizinan yang diterbitkan oleh OSS maupun tidak. Dalam pelaporan LKPM dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama tahap konstruksi atau belum berproduksi, serta yang kedua adalah tahap produksi atau berproduksi komersial. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM di setiap triwulan secara daring atau online. Kegiatan usaha yang memiliki investasi di atas 1M wajib melaporkan LKPM. Untuk merubah LKPM tahap konstruksi menjadi tahap produksi, diperlukan pernyataan siap berproduksi komersial di mana form pengungsian ini terdapat di aplikasi LKPM. LKPM disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun setelahnya. Prinsip dasar LKPM. Untuk apa LKPM? LKPM bisa menjadi media komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Mengapa sih LKPM diperlukan? Bagi pelaku usaha, LKPM diperlukan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan investasinya kepada pemerintah dengan tujuan pemerintah dapat memberi solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan bagi pemerintah, LKPM merupakan gambaran investasi di daerahnya mengenai potensi hambatan dan kebijakan yang harus diambil. Untuk siapa sih LKPM? LKPM diwajibkan untuk seluruh pelaku usaha. Pelaku usaha yang investasinya 1M wajib melaporkan LKPM. Kapan LKPM dilaporkan? LKPM dilaporkan sesuai dengan periodenya, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Dalam mengisi LKPM yang harus dibutuhkan antara lain yang pertama yaitu hak akses LKPM online. Hak akses ini didapatkan bersamaan dengan pendaftaran OSS melalui situs oss.go.id. Yang kedua adalah dokumen pendukung. Untuk LKPM tahap konstruksi dibutuhkan data-data sebagai berikut. Dan LKPM tahap produksi data-datanya adalah sebagai berikut. Data umum yang diperlukan bagi tahapan konstruksi dan produksi adalah sebagai berikut. Di manakah kita dapat melaporkan LKPM? Aplikasi LKPM online dapat diakses dengan menggunakan komputer maupun smartphone yang dilengkapi dengan akses ke jaringan internet melalui situs oss.go.id maupun situs LKPM online bkpm.go.id. Berikut penyampaian LKPM melalui OSS 1.1. Pertama-tama, masukkan ID dan paspor teman-teman pelaku usaha, lalu buka. Dan berikut tampilannya. Setelah terbuka, klik menu pelaporan LKPM di pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu klik lanjutkan. Dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu kita tinggal memilih jenis usaha yang akan dilaporkan dengan cara sebagai berikut. Lalu kemudian klik proses pelaporan LKPM.
Berikut akan muncul tampilannya. Kolom tahun merupakan tahun pelaporan LKPM, sedangkan kolom tahap merupakan tahap pelaku usaha dalam melaporkan LKPM-nya, dan periode ialah kolom periode pelaporan. Untuk kolom status dipakai untuk melihat apakah laporan LKPM sudah terkirim, perlu perbaikan, atau sudah disetujui. Tata cara pengisian LKPM tahap konstruksi. Setelah tampilan LKPM terbuka, pilih tahap konstruksi, lalu klik tambahkan LKPM baru. Apabila perusahaan memiliki proyek lebih dari satu, maka setiap proyeknya harus dilaporkan dengan cara mencentang bagian berikut, dan apabila perusahaan memiliki proyek dan lokasi yang sama atas dasar satu perizinan, maka dilaporkan salah satunya saja untuk menghindari double accounting. Setelah itu, kita dapat mengklik lanjut. Maka akan keluar tampilan sebagai berikut. Kolom rencana investasi sudah terisi dan tidak dapat terganti. Jumlah yang tertera sesuai dengan rencana investasi yang diisi pada aplikasi OSS. Untuk kolom aktualisasi atau realisasi diinput sesuai dengan realisasi di lapangan. Untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan selama tahap konstruksi diinput pada komponen lain-lain di modal tetap. Untuk modal kerja diisi hanya satu kali pada saat periode terakhir LKPM sebelum menyampaikan pernyataan siap berproduksi. Kolom total investasi merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaporan LKPM. Untuk kolom realisasi, mesin dan peralatan disesuaikan dengan realisasi investasi pada bagian modal tetap. Apabila pembelian mesin dibeli dalam negeri, diinput pada kolom dalam negeri, dan bila pembelian mesin melalui import, diinput pada kolom import. Pada kolom import terbagi menjadi dua, yaitu import menggunakan fasilitas dan import tanpa menggunakan fasilitas, di mana kolom import menggunakan fasilitas diisi apabila perusahaan mendapatkan fasilitas dari Kementerian Investasi berupa fasilitas master lease. Kolom penggunaan tenaga kerja diinput dengan data penambahan tenaga kerja pada periode tersebut, bukan total tenaga kerja yang dipakai sampai periode pelaporan. Kolom permasalahan yang dihadapi perusahaan dapat diisi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta dapat juga digunakan untuk merekapitulasi nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Contohnya, bila perusahaan belum pernah sama sekali membuat LKPM, maka jumlah investasi yang telah dikeluarkan 1 tahun ke belakang dapat diisi di kolom ini. Kolom petugas penanggung jawab LKPM harus diisi dengan detail, dan nomor telepon dan email diharapkan menggunakan nomor telepon dan email yang aktif untuk memudahkan kami apabila membutuhkan penjelasan terhadap laporan LKPM. Pernyataan siap produksi komersial. Pada tampilan awal aplikasi LKPM, di pojok kanan terdapat menu pernyataan siap berproduksi. Menu ini berguna sebagai persyaratan pindahnya pelaporan LKPM tahap konstruksi ke produksi. Untuk perpindahan tahapan, maka kita akan masuk dalam menu pernyataan siap berproduksi.
Setelah kita masuk ke menu siap berproduksi, akan muncul tampilannya sebagai berikut. Lalu, kita memilih kegiatan yang ingin pindah ke tahap produksi dengan melakukan centang terhadap kolom tersebut. Lalu, klik isi form. Di form pernyataan, terdapat beberapa kolom yang wajib diisi. Bila telah diisi, maka klik "Saya sudah membaca dan menyetujui". Setelah itu, akan keluar tampilan sebagai berikut. Tata cara mengisi LKPM tahap produksi. Pada tampilan awal aplikasi LKPM, pilih tahap produksi, lalu klik tambah LKPM baru. Apabila perusahaan memiliki proyek lebih dari satu, maka setiap proyeknya harus dilaporkan dengan cara mencentang bagian berikut. Dan apabila perusahaan memiliki proyek dan lokasi yang sama atas dasar satu perizinan, maka dilaporkan salah satunya saja untuk menghindari double accounting. Setelah itu, kita dapat mengklik lanjut. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana kolom investasi hanya terdapat modal tetap dan modal kerja. Apabila terdapat tambahan realisasi modal tetap, mohon untuk dilaporkan dan mengisi kolom keterangan terkait jenis tambahan modal tetap yang dilaporkan. Pada form produksi barang jasa dan pemasaran, diinput realisasi produksi selama periode pelaporan sesuai dengan jenis barang jasa serta sesuai kapasitas produksi yang tercantum pada OSS. Pada form kewajiban berusaha diisi berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk kolom realisasi, mesin dan peralatan disesuaikan dengan realisasi investasi pada bagian modal tetap. Apabila pembelian mesin dibeli dalam negeri, diinput pada kolom dalam negeri, dan bila pembelian mesin melalui import, diinput pada kolom import. Pada kolom import terbagi menjadi dua, yaitu import menggunakan fasilitas dan import tanpa menggunakan fasilitas, di mana kolom import menggunakan fasilitas diisi apabila perusahaan mendapatkan fasilitas dari Kementerian Investasi berupa fasilitas master lease. Kolom penggunaan tenaga kerja diinput dengan data penambahan tenaga kerja pada periode tersebut, bukan total tenaga kerja yang dipakai sampai periode pelaporan. Kolom permasalahan yang dihadapi perusahaan dapat diisi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta dapat juga digunakan untuk merekapitulasi nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Contohnya, bila perusahaan belum pernah sama sekali membuat LKPM, maka jumlah investasi yang telah dikeluarkan 1 tahun ke belakang dapat diisi di kolom ini. Kolom petugas penanggung jawab LKPM harus diisi dengan detail, dan nomor telepon dan email diharapkan menggunakan nomor telepon dan email yang aktif untuk memudahkan kami apabila membutuhkan penjelasan terhadap laporan LKPM. Berikut pola pelaporan LKPM bagi pelaku usaha, dimulai dari tahap konstruksi sampai pada tahap produksi. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.